Saya ketika beliau pertama masuk rumah sakit itu, tidak ada penyakit yang dia ceritakan itu. Dia masih sehat-sehat, tapi anak saya kebetulan bertugas di IGD itu. Dia kirimi saya rekam penyakitnya. Astaga, saya bilang, saya kaget itu masuk penyakit jantung gitu. Tapi dia nggak nge. Kemudian setelah itulah saya terus beruntun kirim WA ke dia. Sudah, Kanda, nggak usah lanjutkan dulu. Lama prosesnya kita. Kalau orang sakit jantung ini nggak boleh bicara saja, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh berpikir, nggak boleh. Ini jantung ini, saya bilang. Saya selalu dia ini menjadi sosok yang mempersatukan gitu loh. Bayangkan saya generasi anak muda NW, Bang Dedi, anak Muhammadiyah, dan dia Ucup dari NU. Kami berempat itu mendirikan Lombok Inisiatif yang gagasannya untuk membackup kampung media itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita masih dalam suasana berkabung. Nah, dan alhamdulillah tadi saya ikut, tapi nggak ketemu sama Bang Dedi itu, Mas Abdi, kita nggak ketemu. Saya terlambat dan langsung ke ujung, saya tidak enak sekali disuruh naik ke sana itu dan cepat-cepat pulang lah karena ada streaming ini. Jadi ya kita tidak bisa bilang apa-apa. Seperti Bang Dedi bilang, terlalu cepat ini, terlalu cepat katanya sambil sesenggukan. Mas Dedi telepon saya malam itu, sedih sekali memang kita. Apalagi saya setiap malam minggu selalu ditelepon oleh beliau itu. Ayo cepat datang katanya, supaya kita bisa komunikasi dengan guru-guru SMK yang menonton kita itu. Dan jaringan-jaringannya beliau mengajak kita menghidupkan terus. Saya ketika beliau pertama masuk rumah sakit itu, tidak ada penyakit yang dia ceritakan itu. Dia masih sehat-sehat, tapi anak saya kebetulan bertugas di IGD itu. Dia kirimi saya rekam penyakitnya. Astaga, saya bilang, saya kaget itu masuk penyakit jantung gitu. Tapi dia nggak nge. Pak Virus bilang, kenapa saya di sini? Kebetulan anak ini namanya Anje, dia juga anggota kampung media. Langsung, Pak Ketua datang, Pak Ketua katanya. Langsung dialah yang ngurus itu. Sambil report apa, tanya-tanya. Dan itu masih di WA saya. Apa penyakit yang dia alami itu? Ini katanya dibilang sama saya di jantungan katanya. Tapi dia tidak tahu. Kemudian setelah itulah saya terus beruntun kirim WA ke dia. Sudah, Kanda, nggak usah lanjutkan dulu. Lama prosesnya kita. Kalau orang sakit jantung ini nggak boleh bicara saja, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh berpikir, nggak boleh. Ini jantung ini, saya bilang. Tapi selalu dengan guyonan-guyonannya beliau itu. Masih tersimpan WA saya, gimana kita ini. Kebetulan juga mertua saya jantungan kan, masuk bersamaan. Waktu itu ada 3 teman yang masuk rumah sakit. Pertama mertua saya, kemudian Acip Ikroman juga masuk rumah sakit waktu itu, dan beliau. Jadi saya pokoknya nggak tenang itu, bolak-balik rumah sakit sampai saat-saat itu. Tapi alhamdulillah bisa lah. Kemudian dia WA saya, hiduplah WA-nya, bilang seminggu lagi saya sudah bisa aktivitas katanya. Lagi saya bilang, pertama berhenti merokok, yang kedua nggak usah dulu, saya bilang. Ini makanya yang kita sesalkan itu, selalu bersemangat ikut kegiatan-kegiatan di mana-mana. Bayangkan hari itu ya, pagi ada kegiatan, siangnya di Lombok Barat, dia masuk di ruangan DPR Lombok Barat, di ruangan ketua. Dia bilang, saya sini cari pengganjal perut katanya.
ngobrol di sana. Besok siang itu langsung ke dinas dispora. Di situ lagi dia coba lihat videonya. Bersemangat sekali beliau mengisi acara itu. Dan itu adalah hari terakhirnya. Jadi itu sehari sebelum itu juga Pak Wan saya dikirimin sama Hadi. Beliau di UNU itu ini iya. apa namanya? Kan menginisiasi Dewan Kebudayaan ya, Dewan Kebudayaan NTB. Dewan Kebudayaan. Beliau ketua itu. Beliau ketua Dewan Kebudayaan NTB. Jadi ya termasuk saya diseret-seret ke sana juga ikut. Kamu harus ikut ini. Jadi saya dan Bang Dedi itu hampir setiap waktu lah WA ini terus menerus gitu. Dan saya dengan agak inilah apa namanya, karena kita tahu yang namanya penyakit jantung ini kan datangnya tiba-tiba, serangan itu tiba-tiba, itu yang saya khawatirkan. Kemudian penuh penuh lah kalimat-kalimat saya di WA itu. Jangan Bang, jangan banyak kemana-mana dulu. Ini apa? Karena saya dipesan sama anak yang kerja di rumah sakit itu. Nah ini kan gitu dia. Akhirnya hanya dalam kalau kalimatnya itu kan ya kita hanya menjalani saja. Dan pokoknya gitu-gitulah. Langsung sadarkan diri, pingsan. Waktu itu baru berapi-api sekali kan selalu begitu. Orang ketawa saja lebih katanya nggak boleh dia gitu itu. Yeah. Kemudian itulah apa namanya soal beberapa hari saat terakhir beliau itu yang saya sampai semingguan lah masih aja seperti sedang berbicara gitu, datang gitu, nggak tenang lah. Alhamdulillah kita sudah nyiwa sekarang. Jadi ada tiga hal penting yang beliau tinggalkan yang mestinya bagaimana cara kita lanjutkan, seperti menghidupkan Kampung Media ini. Kemudian saya selalu dia ini menjadi sosok yang mempersatukan gitu loh. Bayangkan saya generasi anak muda NW, Bang Dedi, anak Muhammadiyah, dan dia Ucup dari NU. Kami mendirikan organisasi namanya Lombok Inisiatif. Beliau ketua, Bang Dedi sekretaris, Salman sebagai bagian dari pendiri, Salman Faris yang ada di Malaysia. Ya, di Malaysia. Kami berempat itu mendirikan Lombok Inisiatif yang gagasannya untuk membackup Kampung Media itu. Untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan. Kami sudah mulai pelatihan itu. Mengadakan pelatihan ke guru-guru SMK. Bayangkan, dia setelah pensiun justru lebih banyak pekerjaannya. Kegiatannya ya. Iya. Itu masih berlangsung ngajak guru-guru SMK itu. Masih sedang mau bikin jadwal lagi. Itu berat itu. Itu kalau kepala dinas pekerjaannya itu. Belum lagi diundang di sana. Itu perencanaan Dewan Kebudayaan itu kan tidak hanya memikirkan kebudayaan Sasak itu. Kebudayaan Bima, Sumbawa, bagaimana membackup itu gitu. Nah, pertama Kampung Media, kemudian Lombok Inisiatif, dan yang belum bisa saya penuhi adalah menerbitkan salah satu buku yang berisi humor yang beliau buat. Itu berisi 40 bejoraknya beliau itu. Insya Allah saya sudah tanya, modalnya sekitar 30-an ribu lah per buku. Mungkin nanti kita share gimana caranya supaya buku itu bisa terbit lah sebagai kenang-kenangan kita. Siap. Mungkin kita itu kalau bisa diterbitkan sebelum
hari ke-40 Pak Wan. Nah itu ya. Ya, ya, Saya ya. kira ini ya Pak Gita ya, PJ Gubernur kita sekarang ya, bagaimana hubungannya dengan Bang Pairus kita tahu lah. Saya kira Ya Pelunggu benar. bisa minta bantu ke beliau lah. Jembatan ke sana ya bisa. Ya, untuk diterbitkan supaya di hari ke-40-nya ini sekaligus kita launching itu, sekaligus mungkin ya tidak hanya humor-humor beliau, mungkin di situ mungkin ada bahasa 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 sekapur sirih atau apa modelnya dari teman-teman yang seperti Bang Dedi, Bang Safwan ini kan, supaya orang mengetahui konteksnya humor-humor beliau itu. Iya, iya, iya. Ya, anu aja dulu kita secara ini bikin kalimat singkat aja berapa gitu. Kawan-kawan semua lah. Atau yang ada di sini aja, misalkan yang ada di forum ini mungkin bisa membuat skapsi. Isinya ya, saya nggak tahu apakah itu sudah pernah beliau terbitkan di ini atau belum, saya nggak tahu. Cuman dulu supaya kita terbitkan gitu. Tapi saya belum ketemu momentumnya untuk menerbitkan itu dulu, keburu lah. Jadi yang itu aja yang dulu ada di Kampung Media itu banyak sekali Pak Wan. Ini juga yang ada di website WordPress-nya itu banyak sekali itu. Ya. Tapi memang nggak semua bisa kita muat, memang ada beberapa yang harus dipilih ya. Ya. Saya pikir itu saja dulu. Mungkin banyak yang bisa kita ceritakan lah nanti soal ya ini. Yang terakhir mungkin itu soal Gus Durian ya, Gus Durian. Bagaimana kemudian Gus Durian ini siapa lagi yang pegang gitu supaya bisa menjadi jembatan komunikasi antar beliau. Saya pikir itu di Gus Durian diajak ke Pancor, Gus Durian diajak kemana, maunya itu begitu gitu. Jadi supaya Gus Durian ini tetap dihidupkan di mata. Terakhir ada Mbak siapa yang datang terakhir itu? Mbak Ubay. Iya, Mbak Ubay. Tidak sempat saya bertukar nomor HP sama beliau itu, ya minta beberapa gimana caranya di-convert katanya kaset-kaset itu. Saya sedang berusaha convert kaset itu.